Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar fundamental, tapi sering banget bikin penasaran di dunia hukum pidana. Kita bakal ngomongin celah legal, alias alasan-alasan yang bisa bikin seseorang bebas dari jerat pidana, walaupun dia jelas-jelas udah ngelakuin tindak pidana. Menarik kan? Gimana ceritanya hukum yang kaku itu bisa tiba-tiba nyesuaiin diri demi rasa keadilan yang lebih nyata? Yuk kita bahas! Buat ngasih konteks, seluruh kerangka pembahasan kita kali ini disusun langsung berdasarkan materi akademis dari Bapak M. Fajrin, SHMH. Beliau ini dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan dibantu juga oleh asisten dosennya, Bapak Muhammad Helmi Udayana, SH. Jadi, buat teman-teman mahasiswa hukum atau praktisi yang lagi nyari struktur pemahaman yang solid, Anda ada di tempat yang tepat. Oke, mari kita mulai. Alur kita hari ini gampang kok. Pertama, kita masuk ke pengantar konsepnya dulu, terus ngebahas bedanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Habis itu kita petakan langsung ke pasal-pasalnya di KUHP, lanjut ngintip era baru KUHP nasional kita, dan ditutup dengan daftar pustaka plus sedikit diskusi. Kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama, pengantar konsep penghapus pidana. Jadi gini, aturan dasarnya kan jelas ya, ada kejahatan pasti ada hukuman. Tapi hukum kan dibikin buat manusia, bukan buat robot. Kadang kalau kita ngehukum orang secara membabi buta, itu justru malah mencederai keadilan itu sendiri. Nah, disinilah muncul sebuah konsep yang asalnya dari bahasa Belanda, yaitu strafutslesingsgronden. Intinya, ini tuh wewenang khusus di mana hakim bisa bilang, oke, perbuatan orang ini memang masuk kategori kejahatan, tapi dia nggak akan dipidana karena ada kondisi-kondisi khusus yang jadi pengecualian. Ini semacam plot twist yang manusiawi banget di dalam hukum. Nah, mekanisme pengecualian tadi secara garis besar dibagi jadi dua cara pandang utama nih. Di satu sisi, ada yang namanya alasan pembenar. Di sini, mata hukum itu benar-benar cuma fokus ngeliatin perbuatannya. Sementara, di sisi lain, ada alasan pemaaf. Kalau yang ini, fokusnya langsung geser 100% ke sosok pelakunya. Ini perbedaan mendasar yang benar-benar harus kita pegang erat-erat dari sekarang. Lanjut ke bagian kedua, alasan pembenar. Gimana ceritanya sebuah perbuatan yang tadinya melanggar aturan bisa jadi dibenarkan? Alasan pembenar atau rechtvaardigingsgrond ini tuh ngebikin perbuatannya jadi kehilangan sifat melawan hukum. Otomatis tindakannya berubah jadi sesuatu yang dianggap patut dan benar. Kok bisa? Contohnya karena ada keadaan darurat atau pembelaan terpaksa buat nyelamatin nyawa. Atau malah karena emang lagi ngejalanin perintah undang-undang. Bayangin deh, ada petugas medis yang terpaksa memecahin kaca jendela rumah orang buat nyelamatin korban kebakaran di dalamnya. Secara teknis, dia emang rusak properti kan? Tapi tindakannya itu secara objektif dibenarkan, karena tujuannya jauh lebih besar dan mulia. Hukum melihat perbuatannya sebagai sesuatu yang benar. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, alasan pemaaf. Kalau ini kesalahannya yang dihapus. Kalau tadi kan perbuatannya yang dibenarkan ya. Tapi kalau di ranah alasan pemaaf atau Schuldwetsleidingsgrond, perbuatannya tuh sebenarnya tetap salah dan melanggar hukum. Terus bedanya apa dong? Bedanya, fokus hukum sekarang murni melihat si pelakunya. Di sini, hukum nunjukin empati tertingginya. Kesalahan si pelaku dihapus, bisa jadi karena dia punya gangguan jiwa, atau karena ada daya paksa alias overmacht yang benar-benar ngancam nyawanya, atau mungkin karena dia panik banget sampai pembelaan dirinya melampaui batas. Tindakannya emang salah, tapi karena pelakunya ada di posisi yang sangat rapuh, hukum memilih untuk memaafkan. Nah, poin krusialnya sekarang ada di bagian keempat ini, pemetaan pasal dalam KUHP. Pertanyaannya, gimana teori-teori abstrak tadi diterjemahkan ke dalam aturan tertulis? Tempat bernaungnya semua konsep perlindungan ini ada di buku ke-1 KUHP peninggalan zaman kolonial, tepatnya di bab 6 tentang alasan penghapus pidana. Ini nih rumah historisnya. Disinilah para hakim biasanya menggali dasar-dasar keadilan operasional buat di pengadilan. Coba kita cermati matriks pemetaan ini. Tiap alasan ternyata punya kamarnya masing-masing. Pasal 44 itu murni buat gangguan jiwa. Ini jelas masuknya alasan pemaaf. Terus pasal 48, nah ini unik banget karena dia ngatur soal daya paksa dan keadaan darurat yang bisa jadi pemaaf sekaligus membenar tergantung banget sama konteks peristiwanya. Lanjut, ada pasal 49 buat pembelaan terpaksa. Disusul pasal 50 dan 51 untuk perintah undang-undang dan perintah jabatan. Jadi pas mutusin perkara, hakim itu nggak asal tebak. Mereka pakai kompas pasal-pasal ini buat nentuin kapan suatu perbuatan dibenarkan dan kapan pelakunya dimaafkan. Sekarang kita melangkah maju ke bagian kelima, era baru KUHP nasional.
Tentu aja, hukum itu nggak hidup di ruang hampa yang membatu. Kita ini lagi berjalan di atas garis waktu yang bersejarah banget. Beranjak dari KUHP lama warisan 1946, negara kita akhirnya berhasil bikin tonggak sejarah baru di tahun 2023 kemarin lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Dan puncaknya nanti, sistem baru ini bakal diimplementasikan secara total di tahun 2026 yang juga berbarengan sama visi pembaruan hukum acara seperti KUHP di 2025 nanti. Benar-benar transisi yang luar biasa. Mari kita lihat esensinya. Dokumen pengesahan Undang-Undang Nasional ini bukan sekedar ganti teks hukum ya, tapi ini pergeseran raksasa dalam paradigma pemidanaan di Indonesia. Konsep pembenar dan pemaaf yang kita bahas hari ini tuh diformulasikan ulang. Tujuannya supaya lebih selaras sama nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan HAM, dan karakter asli bangsa Indonesia ke depannya. Nah, supaya transisi gila-gilaan ini nggak malah jadi kaos di lapangan, makanya muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kenapa ini mendesak banget? Karena inti dari hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Penyesuaian ini fungsinya buat menata ulang aturan-aturan pidana di luar KUHP, biar nanti terkalibrasi secara sempurna sama paradigma yang baru. Jadi, menjelang 2026, penegakan hukum kita nggak ada lagi yang tumpang tindih, dan keadilan tetap bisa tegak lurus. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan diskusi. Sebagai wujud penghormatan kita pada landasan akademis, kita harus ingat kalau semua pemikiran tajam ini lahir dari para yuris dan cendekiawan legendaris. Ada Prof. Muljatno, Roeslan Saleh, PEF Lamintang, sampai Andi Hamzah. Teori-teori mereka lah yang jadi fondasi kokoh yang dipakai di pengadilan setiap harinya. Kalau kalian benar-benar pengen menyelami roh hukum pidana secara utuh, karya-karya beliau ini wajib banget kalian baca. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Gini, kalau tujuan utama hukum pidana itu adalah memberikan keadilan buat korban, apakah dengan menerapkan alasan pemaaf, di mana hukum memaklumi pelaku dan menghapus kesalahannya, padahal dia sudah jelas-jelas melukai orang lain, itu benar-benar menyeimbangkan neraca keadilan? Ataukah sebenarnya hukum di titik tertentu memang sengaja memprioritaskan empati dan sisi kemanusiaan di atas keadilan yang objektif? Berat ya. Tapi saya benar-benar penasaran sama pandangan kritis kalian. Tolong bagikan analisis kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah ikut bedah materi bareng hari ini, dan sampai jumpa di sesi pembahasan berikutnya.